Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Habibina Muhammadin ahsanan nasi qawlan wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Hamba Allah yang maha salat subuh rahimahumullah. Segala puji adalah milik Allah Rabb, pencipta alam semesta. Allah telah mudahkan kita untuk sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Zat yang maha mulia, semoga Allah Zat yang maha sempurna menerima ibadah sholat dan doa-doa yang tadi telah kita panjatkan kepadanya. Jemaah sekalian, semoga juga kita berdoa berharap kepada Allah teguhkan kita semuanya untuk terus-menerus menjaga ibadah solat ini sampai akhir hayat kita. Allah berfirman, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tegakkanlah solat liduluki syams, sejak mulai matahari tergelincir, yaitu solat zuhur dan solat asar. Wa Qur'an al-fajr ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, yaitu solat maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan tegakkanlah solat subuh yang Allah sebutkan dengan kalimat Qur'an al-fajr, baca Quran di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya baca Quran di waktu fajar, sesungguhnya salat subuh kana masyhuda, adalah disaksikan oleh malaikat-malaikat penjaga. Nah, hamba Allah khusus salat subuh Allah sebutkan dengan kalimat Quran al-fajr, baca Quran di waktu fajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak pernah salat subuh kecuali membaca ayat-ayat yang panjang dalam salat subuh. Maka salat subuh tidak ada baca wartini, tidak ada. Ara'aital ladzi, kalau tidak bisa mundur belakang, maju imam yang bisa Al-Quran. Khusus salat subuh. Ini perintah Allah, Quran dan Fajr. Salat subuh salat untuk membaca Al-Quran. Memang 2 rakaat, tapi durasinya mesti lebih panjang dari salat zuhur, karena salat subuh adalah salat untuk membaca Al-Quran. Dan jamaah salat subuh rahimahumullah, salat ditinjau dari sisi bahasa, artinya itu doa, permohonan. Maka kita lihat dalam salat, dari takbir sampai salam dipenuhi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dalam doa iftitah, maka disebut doa iftitah, bukan surah iftitah, tapi doa iftitah. Iftitah itu penuh dengan doa dan permohonan. Ketika kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sebenarnya itu adalah pengakuan kita dalam bentuk doa bahwa
bahwa seluruh yang akan kita jalani semuanya kita persembahkan dan kita harapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya dipersembahkan kepada Allah, Zat pencipta semesta alam. Di dalam surah Al-Fatihah itu surah penuh dengan doa. Ketika kita menyebut kalimat atau ayat iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Maka saat menyebut kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, maka gambarkan dalam fikiran kita, gambarkan dalam hati kita semua hajat dan keinginan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Apa saja hajat kita dari A sampai Z, dari 1 sampai 1000. Bayangkan saja ketika kita menyebut iyyaka nasta'in, dan itu adalah doa mustajab insyaallah di dalam salat. Kemudian selanjutnya doa yang penuh keberkahan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki hidup kami ya Allah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ucapkan amin. Mengapa kita sebut amin? Karena ayat tadi dipenuhi dengan doa-doa. Kemudian kita baca ayat, sebagian ayat ada yang mengandung doa, sebagian ayat ada yang bercerita tentang kisah-kisah para anbiya, ada yang bercerita tentang yang haram, ada yang menyebutkan tentang yang halal dan lain sebagainya. Ketika rukuk kita tambahi lagi doa. Maka ketika rukuk ada beberapa ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya boleh kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Boleh ditambahi Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang Maha Agung dan Maha terpuji. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita sebuah tasbih di dalam rukuk, bunyinya Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Tasbih yang mengandung doa. Dan saya secara pribadi memilih tasbih ini di dalam salat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah pencipta kami, segala puji milikmu, Allahumma ighfirli, ampuni dosa dan kesalahanku. Kemudian i'tidal dilanjutkan dengan sujud. Di dalam sujud Rasulullah SAW mengajarkan kita 3 buah doa. Di dalam sujud setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la atau ditambahi wa bihamdihi, atau yang tadi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, tambahi dengan 3 doa lagi. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah memberi ke kamu husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, ya Allah berikan saya rezeki, yaitu dapat melakukan taubat nasuha sebelum maut datang menjemput. Jadi taubat itu rezeki di sisi Allah Jalla wa'ala. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa meminta rezeki. Apa rezeki? Taubat sebelum maut datang menjemput. Doa ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkaulah Zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ya Allah di atas agama. Kemudian sebelum salam ada doa. Sebelum salam kita baca salawat. Sebelumnya kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu juga doa-doa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa Allah untuk Rasul yang dicintainya. Kemudian assalamu alayna, selamat untukku ya Allah, wa ala ibadikas shalihin, dan selamat juga untuk hamba-hambamu yang saleh. Dipenuhi dengan doa-doa. Sampai setelah syahadat ditambahi dengan doa terbaik, doa penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah
Allah, sampaikan salam sejahtera kami untuk Nabi kami, junjungan kami Muhammad. Sebelum salam sampai innaka Hamidum Majid. Sebelum salam diajarkan lagi 3 buah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, tolong hamba-Mu ini ya Allah, ala dzikrik, agar senantiasa ingat kepadamu, wa syukrik, agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa-doa yang agung. Yang ketiga, Rasul ajarkan raja istighfar, dan ini doa yang mesti harus kita hafal. Di penghujung salat sebelum salam, Rasulullah SAW ajarkan kita membaca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah raja istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Mengaku kita di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya saya ini telah melakukan dosa zulman katsira, dengan dosa yang banyak ya Allah, kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, karena itu ampuni dosaku. Warhamni, rahmati dan beri kebaikan kepada diriku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyantun. Baru salam. Nah, lihat hamba Allah sekalian, ternyata salat ini dipenuhi dengan doa-doa seluruhnya. Maka ada doa yang diterima, ada doa yang belum diterima. Hamba Allah, semua doa diterima oleh Allah, asal tidak meminta 3 hal. Yang pertama, doa untuk berbuat dosa. Yang kedua, doa untuk memutus silaturahim. Dan yang ketiga adalah doa yang tergesa-gesa. Begitu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Semua doa kalian akan makbul kecuali 3. Doa untuk berbuat dosa itu enggak makbul. Yang kedua, doa untuk memutuskan silaturahim, enggak makbul. Yang ketiga, doa yang tergesa-gesa, ingin cepat terkabul. Kalau tidak terkabul, tidak mau berdoa lagi. Ini doa tergesa-gesa namanya. Kalau doa kita yang kita panjatkan di luar 3 tadi, semuanya Allah terima. Ada yang Allah kabulkan di dunia, ada yang Allah simpan untuk tabungan kita nanti di hari akhirat. Yang tidak Allah terima sebagai tabungan kita, deposito kita nanti di hari akhirat. Yang pasti doa itu tidak ditolak. Kalau tidak diterima seluruhnya, bukan berarti ditolak semuanya. Kalau belum dikabulkan seluruhnya, ada sebagiannya Allah simpan untuk akhirat kita. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Maka pada suatu hari, seorang ulama dari kota Basrah bernama Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan bahwa satu hari di kota Basrah, seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham pergi ke pasar. Ini Syaqiq Al-Balkhi menulis kisah ini dalam kitabnya. Ketika beliau Ibrahim bin Adham ini sampai di tengah-tengah pasar kota Basrah, berkerumunlah orang datang menghampirinya, dan mereka semua bertanya dengan sebuah pertanyaan. Semua orang sama pertanyaannya. Wahai Syekh, kami telah berdoa, kami telah meminta, kami telah memohon, tapi doa kami belum diterima. Belum nampak tanda-tanda doa kami terkabul. Apa penyebabnya wahai guru?
Ibrahim bin Adham, dan kisah ini diceritakan oleh ulama di kota Basrah ketika itu Syakik al-Balkhi. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, doa kalian belum diterima, doa kalian ditolak karena hati kalian itu telah mati. Kamati tiwa dona. Hati kalian itu mati disebabkan beberapa hal. Doa tertolak disebabkan hati mati. Hati mati disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, kalian mengaku kenal dengan Allah, tapi hak-haknya kalian abaikan. Kalau ada yang tanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Cepat kalian menjawabnya, Allah yang ciptakan. Kenal sama Allah, kenal. Sudah lakukan perintahnya, nyan yang belum. Kalau orang mengaku mengenal Allah lalu hak-haknya tidak ditunaikan, maka itu adalah penyebab hati mati yang akhirnya doa tertolak. Mana di antara hak-hak Allah? Yang pertama, kita bertauhid kepadanya dan tidak sedikit pun ragu terhadap keesaannya. Ini hak Allah kepada kita hambanya. Bertauhid dan tidak ragu sedikit pun kepada Allah. Mana hak Allah lagi? Salat satu hari, satu malam, 5 waktu berjamaah. Kemudian ditambahi lagi dengan solat-solat sunnah. Lebih baik jika ditambahi dengan solat-solat sunnah, solat tahajud, solat duha, dan solat-solat sunnah rawatib, solat-solat sunnah yang lainnya. Kemudian kita hak Allah yang lain adalah membayar zakat. Ditambahi lagi dengan infak dan sedekah. Hak Allah lagi adalah berpuasa di bulan Ramadan. Lebih baik lagi ditambahi lagi dengan puasa sunnah, puasa ayyamul bid, puasa Senin dan Kamis, puasa Arafah, puasa sunnah lain yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak Allah lagi adalah berhaji. Ditambah lagi dengan berumrah jika kita mampu. Inilah hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Maka jika tidak ditunaikan hak-hak Allah, bagaimana mungkin Allah menerima doa orang yang mengabaikan hak-haknya? Ini kata Ibrahim bin Adham kepada penduduk kota Basrah. Penyebab yang kedua, doa-doa kalian ditolak oleh Allah adalah kalian mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sunnah-sunnahnya kalian tinggalkan. Sunnah-sunnahnya kalian tidak kerjakan. Kalau ada yang bertanya siapa manusia yang paling kalian cintai, jawabannya sepakat, Rasulullah. Bolehkah kita mencintai kedua orang tua kita melebihi dari mencintai Rasulullah? Jawabannya tidak boleh. Mesti Allah dan Rasulnya sesuai dengan teks hadis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal? Ya Rasulullah, apa amal terbaik? As-salatu ala waqtiha, kemudian sumai birrul walidain, kemudian sumai al-jihad fi sabilillah. Kemudian ada beberapa perkara yang menyebabkan kelezatan iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai dibandingkan yang lain-lainnya. Ada 3 perkara. Salasun man kunna fihinna wajada halawatul iman. Ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada pada diri mereka, mereka akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Namun sunnah-sunnahnya diabaikan. Mana di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bagi bapak-bapak, tentu yang pertama yang disepakati oleh kebanyakan ulama yaitu solat berjamaah. Walaupun ada ulama yang mengatakan solat jamaah itu fardu ain. Ada ulama mengatakan fardu ain solat berjamaah bagi laki-laki mukallaf yang tidak ada rukhsah baginya, yang tidak ada hal-hal yang memberatkan. Ada ulama yang mengatakan fardu kifayah, namun ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua di antara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah banyak sunnahnya yang Nabi lakukan setiap hari. Yang pertama salat berjamaah, yang kedua salat tahajud. Jamaah salat subuh rahimahumullah. Sebaya kita ini, kalau masih malas salat tahajud, bersembahyang terlainan gelak. Sebaya kita ini kalau masih malas solat tahajud, buncit yang kamu pukul lain. Yang lain tekan apa? Solat tahajud boleh di awal malam, boleh di tengah malam, dan boleh di akhir malam. Sahabat melakukan solat tahajud 3 model, ada di awal malam, ada di tengah malam, ada di akhir malam. Yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah sepertiga malam terakhir. Dan terakhir solat tahajud waktunya itu 10 menit sebelum azan subuh. Di tengah lima air dah sembahyang tahajud. Apakah mana udah alhamdulillah. Mana popui udah. Air sembahyang tahajud boleh, di tengah lima sembahyang tahajud. Karena sekarang azan jam 5:14. Setengah 5 masih boleh solat tahajud. Ada ulama mengatakan 10 menit sebelum azan subuh masih boleh solat tahajud. Ditutup dengan solat witir. Walaupun hanya 3 rakaat dengan witir, 2 rakaat solat tahajud, 1 rakaat witir, jangan pernah ditinggalkan. Lakukan rutin setiap malam. Jadikan kebiasaan, jadikan kebutuhan. Sampai kita merasa sedih bila ketinggalan solat tahajud walaupun hanya 1 malam. Ini sunnah Rasulullah yang kedua. Yang pertama solat berjamaah, yang kedua solat tahajud. Yang ketiga solat duha. Biasakan kita solat duha 2 rakaat, 4 rakaat sampai 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari sendi-sendi tubuhmu yang berjumlah 360 sendi membutuhkan harus bertasbih, harus bertahmid, harus bertahlil, harus bertakbir kepada Allah. Dan itu semua dapat diganti dengan 2 rakaat salat duha. Orang-orang yang salat duha 4 rakaat akan Allah cukupkan kebutuhannya sebelum siang berlalu. Orang-orang yang salat duha 2 rakaat, dia telah menginfakkan seluruh sendi-sendinya dengan tasbih. Orang-orang yang salat duha 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya, keinginannya sebelum siang itu pergi. Sebelum lewat dahulu, kajut lewat. Itu yang dia inginkan. Terutama kelapangan hati dan ketentraman jiwa dalam beragama kepada Allah Jalla wa'ala. Hamba Allah dalam salat subuh rahimahumullah. Yang selanjutnya membaca Al-Quran. Tidak pernah satu hari pun Rasulullah SAW melewatkan harinya tanpa membaca Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah yang lain adalah berinfak, bersedekah. Sunnah Nabi yang lain adalah berzikir. Kemudian sunnah Nabi yang lain lagi adalah menjaga wudu, bersuci. Ini yang setiap hari beliau jaga. Solat berjamaah, solat tahajud, solat duha, baca Quran, bersedekah, berzikir, menjaga wudu. Sunnah-sunnah yang lain ada yang beliau lakukan sebulan sekali, ada yang seminggu 2 kali. Seperti puasa Senin Kamis, seperti sebulan 3 hari puasa ayam berbeda. Tapi yang setiap hari 7 macam ini, nyomandang dia jaga. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, mari kita amalkan 7 hal ini. Sunnah
harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi biar kokoh ingatan kita. Salat berjamaah, salat tahajud, salat duha, berinfak, baca Al-Quran, berzikir, menjaga kesucian atau menjaga wudu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, doa kalian tertolak, hati kalian mati sehingga doa kalian tertolak. Penyebab yang ketiga adalah kalian selalu membaca Al-Quran, namun isi dan kandungannya kalian tidak amalkan. Al-Quran 6.236 ayat, setiap hari dibaca. Jadi ini afwan, mohon maaf nih. Al-Quran itu ayatnya 6.236 ayat. Kalau saya dengan Ustaz Said Khawalid sudah capek menghitungnya dulu di Usuluddin waktu kuliah di jurusan tafsir Al-Quran. Capek kalau menghitungnya, tidak pernah meleset, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. 6.236 ayat. Coba nanti sambil minum kopi itu hitung. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Surat Yusuf 111 sampai An-Nas. Berapa jumlahnya? 6.236. Jadi biar dia pegahli 666 Wa'atah antum Alif Bani itu lebih-lebih. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, kita baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungannya, maka ini adalah penyebab doa-doa tertolak. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Al-Quran itu ibarat lampu di kegelapan. Bisakah kita berjalan di sebuah jalan tanpa ada lampu penerang? Tidak bisa. Mesti kita masuk ke dalam paret. Mesti kita akan menabrak sesuatu. Bila kita berjalan tidak ada cahaya. Begitulah orang yang hidup tanpa Al-Quran. Laksana kapal di tengah laut yang berlayar tanpa kompas. Dia nggak tahu arah barat, arah selatan, tidak tahu arah timur dan arah utara. Mengapa? Hanya kompas. Oh, iya kapal. Begitulah orang yang berjalan tanpa bimbingan Al-Quran, dia akan tersesat. Maka jadikan Al-Quran sebagai bacaan dan sebagai amalan. Biar dia kekal lewat Aceh. Al-Quran ke lagu, Al-Quran ke lagu, firman ke lagi. Al-Quran ke lagu, firman ke lagi. Ayat untuk bijabu, hadis untuk temipek. Tepat ke keliruan jamuannya. Al-Quran ke lagu, firman ke lagi. Ayat untuk bijabu, hadis untuk temipek. Mengai jamang dunia baca hadis, hadis palsu juga baca. Pun target ingat sesuatu target. Naik jamang mana aja. Naik jamang ini ju baca ju hadis palsu baca. Lupakan juga umat yang hana benar, yang guna, yang na kepahana, yang hana benar, yang penting na jamang. Yang maksud hadis untuk temipek. Jemaah salat subuh rahimakumullah, itu penyebab yang ketiga. Yang setengah itu cukup kan? Ada 10 sebab, cuma enggak habis semuanya. Mungkin 4 atau 5 sebab. Yang keempat, penyebab hati kalian terkunci, hati kalian mati sehingga doa kalian tertolak. Penyebab yang keempat adalah kalian mengakui bahwa mati itu benar akan datang, tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menuju kepadanya. Dia tanya orang, yakin ke mati? Yakin. Bibi yakin. Peman kasih bekal untuk menuju kematian? Ya, yang belum. Yang bekal, yang belum. Yakin.
Untuk apa yakin tanpa bekal? Mana bagus yakin tanpa bekal dengan bekal tanpa yakin? Dua-dua tidak bagus. Harus ada bekal dan harus yakin. Yakin terhadap mati, ada bekal menuju kepadanya. Ketika Rasulullah SAW membaca satu hadis, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau sepintas lalu saja. Ada seorang sahabat Nabi menangis dan tidak diam. Hana im gemau laju-laju. Lalu ditanya oleh sahabatnya, "Pakan di mana mau laju-laju hana im?" Bagaimana saya bisa diam dan ditangisku ini, hai sahabatku? Akhirat itu begitu panjang. Bekalku belum banyak. Padahal dunia hanya tempat singgah. Lagi orang jauh Medan. Padahal kita yang jauh Medan. Jauh, 1 juta. Kalau nggak ada uang 1 juta, jangan pergi ke Medan. Ongkos bus berapa? 600 pulang pergi atau 700. Untuk makan minum 300 ribu. Nah, peng 1 juta baru jejak Medan. Ini tidak, uang lapeng lagi 50 ribu aja di Medan. Teruk Medan. Selimut teruk. Begitulah kita tanpa bekal nggak akan sampai ke kebahagiaan. Tanpa bekal tidak akan sampai ke tujuan. Harus cukup bekal. Apa bekal itu? Yaitu takwa kepada Allah. Dan takwa itu tidak mesti masuk akal manusia. Nah, orang kita memakai mana ada memakai yang tempur. Nah, curung lewatnya bagian. Menyohai kita memakai yang tempur. Padahal firman Allah tidak mesti masuk akal. Nanti zaman berawai tak puput leh. Nabi Musa tidak masuk akal. Satu hari, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini fakana yatimaini Ustaz Sayuti. Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fi madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Surah Al-Kahfi ayat 82. Nabi Musa enggak masuk akal. Kenapa Nabi Khidir ketika masuk ke sebuah kota, mereka itu tidak dihargai, ayyubayyifuhuma. Penduduk kota itu tidak menerima mereka sebagai tamu. Iya Nabi, makanan hanya diberi. Lalu dalam keadaan capek seperti itu, dalam keadaan lemah seperti itu, ada sebuah dinding rumah akan roboh. Tidak, Nabi Khidir dia pedang diprotes Nabi Musa. Apa dia pedang kan? Awaknya pedang hanya dihargai dan jauh. Dijawab oleh Nabi Khidir, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Orang takwa dijaga oleh Allah sampai anak cucunya dijaga. Dinding rumah ini adalah milik 2 orang anak yatim. Milik 2 orang anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan di bawah dinding rumah ini ada harta karun peninggalan orang tuanya kepada anak yatim ini. Mengapa saya dirikan ini? Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah anak yatim ini orang takwa kepada Allah. Demi dia takwa, anak-anak cucu menjaga oleh Allah. Tidak hanya kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang keberapa? Keempat ya. Yakin mati akan datang, tapi tidak menyiapkan. Kalian terakhir yang kelima, kalian sibuk mencari aib orang lain dan melupakan aib kalian sendiri. Hari demi hari yang dijalani, sibuk mencari kekurangan, kelemahan, aib orang lain, dan kalian lupa untuk memperbaiki kekurangan dan aib diri kalian sendiri. Ho yang tajak jenuh tumpung wah, urung rak mengandung udah kok hanaga.
Polan hanagat, polin hanagat, polan hanapat, polin hanapat. Sibuk dengan aib orang lain. Padahal nanti di akhirat, di dalam kubur kita tidak ditanya tentang orang lain, yang ditanya tentang diri kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan ditanya kecuali apa yang telah ia kerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Kemudian apa pekerjaannya itu akan dinampakkan kepadanya. Pekerjaannya bukan pekerjaan orang lain yang dinampakkan kepadanya, pekerjaannya dinampakkan kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang paling sempurna. Maka perbaikilah diri kita. Kita ini hamba Allah, bukan para anbiya, bukan para rasul. Kita bukan para malaikat. Namun kita hanya hamba-hamba Allah yang kadang-kadang yazid iman kita bertambah sehingga kita mudah melakukan kebaikan. Kadang-kadang yanqus iman kita menurun sehingga mudah kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka jangan sibuk kita dengan kesalahan dan dosa orang lain. Jangan sibuk kita dengan kekurangan dan kelemahan orang lain. Sibukkanlah diri untuk beristighfar, memohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dalam salat ada doa wajiburni. Kan duduk dua sujud ada 8 doa itu di duduk dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni diriku, warhamni, rahmati diriku, wajburni, tutup aib-aibku. Dalam keba Allah tapi tutup aibku ya Allah. Sudah Allah tutup, maka haram hukumnya membuka aib orang lain. Allah sudah menutupnya. Dan lebih haram lagi kita membuka aib diri kita sendiri. Coba lihat di medsos sekarang, ada orang yang mempublis dirinya bangga setelah berhubungan intim di luar nikah, tiba-tiba menikah dan 1 bulan melahirkan anaknya, bangga dia. Ini orang yang tidak akan bisa mencium bau syurga. Setelah buat dosa, dipublis dosanya. Nyadong kalinya warak pulang. Jemaah yang dirahmati Allah, karena itu tidak boleh membuka aib orang lain dan lebih tidak lagi membuka aib diri kita sendiri. Allah sudah menutupnya, untuk apa dibuka? Nyona boleh kita aib kok. Baru kita dipulih juga. Tidak minta aib kok, kita aib kok. Drop berdung telah, drop berdung kekurangan. Dan karena itu hamba Allah jemaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita doa kepada Allah tadi, saya bacakan satu ayat pengantar ceramah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Agar doa kita diterima, falyastajibu li, perintah Allah lakukan. Wal yu'minu bi, lakukan dengan penuh keimanan dan keyakinan. La'allahum yarshudun. Semoga Allah memberi kita irsyad menerima doa-doa kita. Ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini, 5 penyebab doa tertolak, yang sebenarnya ada 10 penyebab doa tertolak. Namun karena waktu yang terbatas, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita di atas ketakwaan. Semoga Allah menjaga hati kita tetap di dalam keimanan, dan semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya yang hak, yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.